kehadiran-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar, Engkau sungguh baik, Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami boleh melihat Engkau baik di dalam hidup kami. Bapa, saat ini berbicara atas kami lewat firman-Mu. Karena kami sudah siap, berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pengingat rutin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Dalam pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Kejadian pasal 20 sampai 22 dan Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 21. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakannya, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membutuhkan pengingat, seperti anak-anak kecil, misalnya perlu diingatkan berulang kali untuk membereskan mainan, mengerjakan tugas, atau menggosok gigi sebelum tidur. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka mudah lupa. Tanpa pengingat rutin,
hal-hal penting bisa terabaikan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus, seringkali kita dengar, kita tahu, bahkan kita yakini. Namun seiring berjalannya waktu, Injil bisa menjadi sesuatu yang biasa, dianggap hanya sebagai awal iman, bukan sebagai pusat kehidupan kita. Tanpa disadari, kita bisa melupakan kuasa Injil yang sejati dan hidup seolah-olah Injil tidak lagi relevan dengan pergumulan kita hari ini. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1-6, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa pelayanan Injil adalah anugerah. Ia menegaskan bahwa Injil bukanlah pesan yang disembunyikan atau diputarbalikan, melainkan terang Allah yang menyinari hati manusia. Namun Paulus juga dengan jujur mengatakan bahwa ada orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat terang Injil Kristus. Ini menunjukkan satu kebenaran penting. Injil bisa saja didengar, tetapi tidak selalu dihidupi. Injil bisa saja diketahui di luar kepala, tetapi tidak selalu menyentuh hati. Bahkan bagi orang percaya, Injil bisa perlahan-lahan tergeser oleh kesibukan, rutinitas, masalah hidup, dan kelelahan iman. Ketika kita mulai merasa Injil hanyalah cerita lama atau hanya penting saat awal kita percaya, disitulah bahayanya muncul. Kita mungkin masih aktif beribadah, melayani dan melakukan hal-hal rohani, tetapi kehilangan kekaguman akan Injil itu sendiri. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-2, Paulus dengan tegas berkata bahwa Injil adalah sesuatu yang harus terus diingat. Injil bukan hanya kabar yang menyelamatkan kita di masa lalu, tetapi juga kabar yang meneguhkan kita hari ini dan memimpin kita ke depan. Injil mengingatkan kita bahwa yang pertama, kita diselamatkan bukan oleh usaha kita, tetapi oleh kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan yang ketiga, hidup kita memiliki pengharapan, sekalipun di tengah penderitaan dan kelemahan. Tanpa Injil, kita akan berubah menjadi sekedar kewajiban agama. Tanpa Injil, pelayanan bisa menjadi beban. Tanpa Injil, kita mudah putus asa ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti anak-anak yang membutuhkan pengingat rutin, kita pun membutuhkan pengingat rohani setiap hari. Kita perlu terus diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah terang yang mengubah hati manusia. Dialah yang mengubah kegelapan menjadi terang, keputusasaan menjadi pengharapan, dan dosa menjadi hidup yang baru. Pengingat rutin ini bisa datang melalui yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua, persekutuan dengan sesama orang percaya atau komsel. Dan yang ketiga, mengingat kembali kesaksian pribadi tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika Injil itu terus diingatkan dan direnungkan, hati kita akan dijaga dari sikap meremehkan anugerah Tuhan. Kita akan kembali pada inti iman kita, Yesus Kristus dan karyanya yang sempurna. Refleksi kita pada hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah Injil masih menjadi kabar baik yang hidup dalam hati kita? Ataukah Injil sudah menjadi sesuatu yang biasa dan terlupakan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak pernah bosan mengingat Injil. Biarlah Injil menjadi pengingat rutin yang meneguhkan iman, memperbaharui pengharapan, dan mengubah cara kita hidup setiap hari. Sebab Injil bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi setiap hari sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Injil-Mu yang menyelamatkan dan mengubahkan hidup kami. Ampuni kami jika kami sering melupakan atau meremehkan kasih karunia-Mu ya Bapa, atau meremehkan anugerah-Mu.
Tolong kami untuk terus diingatkan akan kuasa salib dan kebangkitan-Mu. Biarlah Injil menjadi pusat hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.